وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم أما بعد. Akhwati pemirsa Markazuna TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Fiqhil Muyassar, masih pada bab yang ke-10 tentang perkara haid dan nifas. Kita melanjutkan Al-Mas'alatus Sadisatu Aqallun nifasi wa aktsaruhu. Permasalahan yang ke-6 tentang waktu paling minimal pada nifas dan waktu paling maksimal atau paling banyak. La hadda li aqallin nifasi li'annahu lam yarid fihi tahdidun faruji'a fihi ila al-wujudi wa qad wujida qalilan wa katsiran. Tidak ada batasan untuk waktu paling sedikit bagi nifas dikarenakan tidak datang tentang pembatasannya, maka hal itu dikembalikan kepada yang ada atau yang ditemui. Telah ditemukan banyak dan sedikit dan banyaknya waktu nifas. Wa aktsaruhu arba'una yauman. Yang paling terbanyak adalah 40 hari. Qala Tirmidzi ajma'a ahlul ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum ala anna an-nufasa'a tada'u salata 40 yawman illa an tara adh-dhuhra qabla dhalika fataghtasilu wa tusalli. Telah berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ahlul ilmi, para ulama telah berijma', para ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang setelah mereka, bahwasanya wanita yang nifas itu meninggalkan salat selama 40 hari kecuali jika ia melihat tanda sucinya sebelum waktu tersebut, sebelum 40 hari. Maka ia mandi dan salat. Wali hadisi Ummi Salamata, dan berdasarkan hadis dari Ummi Salamah, kanatin nufasa'u ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tajlisu 40 yauman. Dahulu wanita yang bernifas pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, maksudnya menahan diri dari mengerjakan salat selama 40 hari. Al-mas'alatus sabi'atu fi damil mustahadati. Permasalahan yang ke-7 adalah tentang darah wanita yang mengalami istihadah. Al-istihadatu sailanud dami fi ghairi waqtihi ala sabilin nazifi min 'irqin yusamma al-'adhilu. Al-istihadah adalah aliran darah di selain waktunya, ala sabilin nazif, dengan cara atau melalui pendarahan, bentuk pendarahan, min irqin, dari keringat pada rahim yang dinamakan adil, keringat darah. Wadamul istihadati yukhalifu damal haidhi fi ahkamihi wa fi sifatihi. Dan darah istihadah itu menyelisihi atau berbeda dengan darah haid pada hukum-hukumnya dan pada sifatnya. Wa huwa irqun yanfajiru fir rahimi. Ia, darah istihadah itu adalah suatu irq, keringat yang memancar dari rahim. Sawa'un kana fi awqatil haidhi aw ghairiha. Sama saja apakah darah itu atau keringat itu keluar pada waktu-waktu haid atau selain dari waktu-waktu haid. Wa huwa la yamna'u salata wala siyama wala al-wat'ah. Dan darah itu tidak menahan atau tidak menghalangi dari mengerjakan salat,
tidak juga puasa, dan tidak juga berhubungan biologis. Li'annaha fi hukmi at-tahirati, dikarenakan ia dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Wa daliluhu hadithu Fatimah binti Abi Hubaishin, dalilnya adalah hadis dari Fatimah binti Abi Hubaish. Qalat, ia berkata, ya Rasulullah, inni ustahadu fala adkhuru afa ada'u salata. Ia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami istihadah dan tidak suci, selalu beristihadah dan tidak pernah suci. Afa ada'u salata, apakah aku meninggalkan salat? Faqala, maka Nabi menjawab, la, inna dzalika irqun wa laysa bil haidati. Tidak, atau jangan, karena sesungguhnya itu adalah hanya keringat dan bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fada'i salata. Maka jika datang haid, waktu haid, maka tinggalkanlah salat. Fa idza adbarat faghsili anki dama wa salli. Maka jika berakhir haid itu, maka cucilah darah tersebut darimu dan kerjakanlah salat. Fayajibu 'alaiha an taghtasila 'inda nihayati haidatiha al-mu'tabarati wa 'inda al-istihadati taghsilu farjaha. Maka wajib atasnya untuk mandi pada akhir atau pada penghujung waktu haidnya yang teranggap atau yang dianggap waktu haid. Wa 'inda al-istihadati, dan ketika istihadahnya maka ia mencuci kemaluannya. Wa taj'alu fil makhraji qutnan wa nahwahu yamna'ul kharija. Lalu ia meletakkan pada liang makhraj atau kemaluannya kapas dan yang semisalnya yang menahan darah yang keluar. Wa tashuddu 'alaihi ma yumsikuhu 'anis suquti. Lalu ia mengikatnya dengan sesuatu yang menahan kapas tersebut dari terjatuh. Wa yughni 'an dzalika al-hafaizu as-sihhiyatu fi hadzal waqti. Dan mencukupi untuk melakukan hal tersebut pembalut kesehatan pada zaman ini. Thumma tatawadda'u 'inda dukhuli waqti kulli salatin. Kemudian ia berwudu ketika sudah masuk waktu setiap salat. Setiap masuk waktu salat dia berwudu, memperbarui wudunya. Wal mustahadatu laha thalathu halatin. Dan wanita yang beristihadah itu padanya ada 3 keadaan. Al-halatul ula an takuna laha adatun ma'rufatun. Padanya ada adat ma'rufah yang ia ketahui, adat kebiasaan yang ia ketahui atau ia kenal dari haidnya. Bi antakuna muddatul haidhi ma'lumatan ladaiha qabla al-istihadati, yaitu di mana waktu atau zaman haidnya telah ia ketahui sebelum ia mengalami atau sebelum ia ditimpa istihadah. Fahadhihi tajlisu qadra 'adatiha. Maka yang seperti ini ia duduk menahan diri dari mengerjakan ibadah selama kadar adat kebiasaannya. Fatada'u salata was-siyamah. Ia meninggalkan salat dan puasa. Wa tu'addu haidan, pada adatnya tersebut, dan dianggap sebagai wanita yang haid. Fa idzan tahat 'adatuha ightasalat wa sallat wa 'addat ad-dam al-kharija dama istihadatin. Maka jika berakhir waktu haidnya yang ia ketahui atau berakhir adat kebiasaannya dalam haid, maka ia mandi dan salat, kemudian ia menganggap darah yang keluar darinya berupa darah istihadah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi Habibatin, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Habibah,
Umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ightasili wa salli. Menetaplah engkau atau berdiam dirilah selama kadar waktu yang menahanmu haidmu, yang haidmu menghalangimu dari mengerjakan ibadah, kemudian mandilah dan salatlah. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua, idza lam takun laha 'adatun ma'rufatun. Jika tidak ada padanya adat kebiasaan pada haidnya yang ia ketahui. Lakinna damaha mutamayyizun ba'duhu yahmilu sifatal haidhi, akan tetapi darahnya itu bisa dibedakan. Sebagian darahnya itu memiliki atau membawa sifat darah haid, bi an yakuna aswada aw sakhinan aw lahu raihatun, yaitu di mana warnanya hitam dan panas atau padanya ada aroma atau bau yang kuat. Wal baqi yahmilu sifatal istihadati, sedangkan darah yang lainnya itu membawa atau memiliki sifat darah istihadah. Damun ahmaru laisa lahu raihatun, yaitu darah yang warnanya merah dan tidak ada padanya aroma atau bau. Fa fi hadhihi al-halati taruddu ila al-amali bitamyizi, maka ia pada keadaan ini ia kembali kepada mengamalkan tamyiz, pembedaan atau dengan cara membedakan, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Fatimah binti Abi Hubaisy, kepada Fatimah binti Abi Hubaisy, idza kana damul haidhi fa innahu aswadu yu'rafu, jika saja itu ya, idza kana damal haidhi fa innahu aswadu yu'rafu, seandainya itu adalah darah haid, maka ia sesungguhnya warnanya hitam yang diketahui. Fa amsiki anis shalah, maka tahanlah dirimu dari salat. Fa idza kana al-akhara fatawaddai wa shalli fa inna ma huwa irqun, dan jika yang selain itu sifatnya tidak hitam warnanya, maka berwudulah dan salatlah, karena sesungguhnya ia hanyalah keringat. Al-halatu tsalitsatu, idza lam takun laha 'adatun wala sifatun tumayyizu bihal haidha min ghairihi, jika padanya tidak ada adat kebiasaan haid yang ia kenal atau ia ketahui, dan tidak juga ia pada darah tersebut ada sifat yang dia bisa membedakan dengan sifat tersebut antara darah haid dengan yang selain darah haid, fahadhihi tajlisu ghalibal haidhi sittan aw sab'an, maka yang wanita yang seperti ini ia menahan diri selama waktu maksimal haid, yaitu 6 atau 7 hari. Lianna hadhihi adatu ghalibin nisa'i, karena ini adalah merupakan adat kebiasaan sebagian besar wanita. Wa ma ba'da hadhihi al-ayyami min ad-dami yakunu damastahadatin taghsiluhu, dan setelah hari-hari tersebut maka itu merupakan dari darah, maka ia merupakan darah istihadah, ia mencucinya, summa tusalli, kemudian ia salat, wa tasumu, dan berpuasa, liqaulihi, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahshin, innama hiya raqdatun minasyaitani fatahayyadi 6 ayyamin aw 7 ayyamin thumma ightasili, sesungguhnya ia adalah raqdah, hentakan atau dorongan dari syaitan, fatahayyadi, maka tetapkanlah masa haidmu selama 6 hari atau 7 hari, kemudian mandilah. Fa idza sta'nafti fasalli wasumi fa inna dzalika yujzi'uki, jika engkau bersambung atau berlanjut darahnya, maka salatlah dan berpuasalah, karena hal itu mencukupimu. Wa ma'na raqdatun minasyaitani
yakni duf'atun, ay inna syaitana huwallazi harraka hadzal dama. Dan arti dari raqdah, sesungguhnya itu adalah raqdatun minasyaitan, raqdah dari syaitan, maksudnya adalah dorongan atau pukulan, yaitu sesungguhnya syaitan ialah yang menggerakkan darah tersebut untuk keluar. Demikianlah pembahasan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.